Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam permenungan singkat harian kita, dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema penting yang tercatat dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Mungkin kita pernah mendengar dan membaca sebuah berita yang viral akhir-akhir ini di media sosial tentang seorang babysitter yang memperlakukan seorang balita secara kasar. Ia memukul hingga memar wajah balita tersebut. Hal ini terjadi ketika orang tua si balita tidak berada di rumah. Injil suci menampilkan tentang dua sifat utama yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan orang Israel, seorang hamba selalu berada dalam relasi dengan tuannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi seorang hamba dalam hidupnya ia mengabdi pada tuannya sendiri. Seorang hamba terkesan tidak bebas dalam melakukan sesuatu karena ia selalu berada di bawah bayang-bayang tuannya. Tetapi di sini Yesus memberi gambaran yang cukup jelas tentang dua sifat utama yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang pertama adalah hamba yang setia, dan yang kedua adalah hamba yang tidak setia. Hamba yang setia adalah dia yang benar-benar mengabdi dengan tulus, mengabdi dengan jujur kepada tuannya. Ia bisa bekerja dengan baik dan benar ketika tuannya ada bersama dengan dia, ataupun ketika tuannya tidak berada bersama dengan dia. Nah, hamba yang baik inilah yang akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak, karena dia betul-betul patuh terhadap tuannya itu. Sementara hamba yang tidak baik di sini digambarkan oleh Yesus sendiri secara cukup jelas. Yesus katakan demikian, tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan, minum, serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Dua konsekuensi mendasar lahir dari dua sikap yang berbeda ini. Hamba yang setia, kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara hamba yang tidak setia akan mendapatkan imbalannya juga, yaitu yang dikatakan bahwa tuannya akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Paulus juga dalam bacaan yang pertama menempatkan dirinya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan begini, sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba, seorang utusan, seorang suruhan, seorang pekerja yang tuannya adalah Yesus sendiri. Yesus mengutus dia untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang di luar wilayah Yahudi. Sehingga Yesus akhirnya dikenal bukan saja di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi di luar wilayah Yahudi. Dan misi itu pun tetap berkembang dan berlanjut hingga hari ini. Kita diajak untuk menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, hamba yang taat kepada perintah Yesus, Tuhan kita, hamba yang melaksanakan perintah-perintah dari Yesus Tuhan kita. Sehingga bersama Rasul Yohanes kita bisa mengatakan bahwa aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan.